education student from the Islamic University of Dato Karama Palu. In this video, I will discuss the linguistic situation in my area, the city of Donggala, right in the Kecamatan Banawa Selatan. Sociolinguistic is an interdisciplinary study that cultural influence on how language is used. In this case, the language is closely related to the communicating is a subject or proprietors speak as communication and interaction told between one group and another. So that we can conclude that sociolinguistic is a science that studies the differences or variation of the language used in the community as a speaker aimed at interaction and communication, whose existence is influenced by the culture of the way a language is used. Keragaman penutur bahasa kota Donggala atau di Kecamatan Banawa Selatan. Donggala is a densely populated area, but by the type and immigrants who are increasingly crowded. Because of the many migrants in various regions, the level of difference in the language used by speakers begin to permit, causing is a language diversity in the city of Donggala. Mayoritas bahasa yang digunakan di daerah sini di Kecamatan Banawa Selatan adalah bahasa Kaili dan bahasa Bugis, karena suku terbanyak di daerah ini adalah kedua suku tersebut, sehingga seringkali banyak kita jumpai pemuda atau pemudi bahkan orang tua yang dari suku Kaili tetapi bisa berbahasa Bugis, dan dari suku Bugis dapat berbahasa Kaili. Bahkan pedagang-pedagang di pasar yang dulunya mereka menggunakan bahasa daerah mereka, bahasa Kaili, sekarang mereka lebih cenderung berbahasa Bugis. Karena seringnya mereka berbahasa Bugis sampai terciptanya suatu suku di wilayah ini, yaitu Bugis Donggala. Mengapa dikatakan Bugis Donggala? Karena bahasa Bugis mereka dengan bahasa Bugis aslinya yang dari Sulawesi Selatan itu agak sedikit berbeda. Seperti contohnya kalau dalam bahasa Bugis, dalam Bugis asli, pergi ke sana loka kero, pergi ke sini loka kue, dan pergi ke situ loka ketu. Sedangkan kalau dalam Bugis Donggala itu sendiri itu mereka lebih ada perbedaan sedikit. Seperti kalau di Bugis Donggala, pergi ke sini, pergi ke situ, pergi ke sana menjadi lokua, lokutu, lokoro. Adapun suku pendatang selain Bugis di daerah ini ada seperti Mandar, Jawa, dan ketika mereka berbicara dengan sesama, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Entah mereka, kalau misalnya dari orang Mandar, ketika bertemu orang Mandar berbicara bahasa Mandar, orang Jawa ketemu orang Jawa berbahasa Jawa. Banyak keunikan yang diucapkan oleh masyarakat atau pemuda-pemudi dalam kesehariannya yang menyebabkan ketidaksesuaian kaidah bahasa daerah itu sendiri. Banyak pencampuran bahasa ketika mereka berkomunikasi, misalnya bahasa Indonesia campur bahasa Bugis, bahasa Indonesia campur bahasa Kaili, dan logat berbicara mereka pun mengikuti suku masing-masing. Masyarakat suku Bugis ketika mereka berbicara bahasa Indonesia, logat itu seperti ini. Pernah aku makan baksonya Mbak Sumi, sapoda toh atau tidak? Itu sayuran sering bikinkan kamu aku, malunra sekali rasanya. Jadi maksudnya itu, maksud kata masapoda atau malunra itu sama ya, artinya sama-sama enak atau nikmat sekali. Sedangkan kalau contoh dalam suku Kaili ketika berbicara bahasa Indonesia campuran itu seperti misalnya, tunggu saya dulu rangan, nasi sekali kumio ini. Itu kalau nasese itu maksudnya buru-buru atau gelisah. Bicara soal cara mereka berbahasa Indonesia ya memang terdengar kurang baku ya, karena itu tadi mereka masih mengikuti logat dari daerah mereka masing-masing, masih banyak istilah-istilah yang mereka campur dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan mengapa terdengar tidak baku juga, alasan lainnya itu karena bahasa Indonesia yang mereka pakai itu masih bahasa ibu. Bahasa ibu itu maksudnya bahasa yang diajarkan atau yang sering mereka dengar ketika mereka masih bayi. Okay, now we discuss aspect that influence sociolinguistic situation in the short Banawa Selatan. The sociolinguistic situation in Banawa Selatan varies greatly to the existence of social interaction activities carried out
by the community or group which are very diverse and the speaker are not homogeneous. This can happen considering the condition of the people in the Banao Selatan, which is diverse with the diversity of language they also have. The Indonesian language is widely spread and used by the community, sometimes under schools understood by the community of speaker due to the condition and situation faced by the speaker. Everything has been adjusted along with the continued use of their respective regional language. This is one of the causes of language variation that arises to the adjustment to the condition and environment in which the speaker live and interact. This variation arises because language users needs communication tools that are appropriate to the situation and condition. Besides being affected by language characteristics in the community, the socio-linguistic situation in the area is also influenced by the increasingly attached level of modernization to the community. Modernization and globalization are the most limited because straightly in rapidly is invited into everyday life and provide antibody to establishment. Mereka merubah bahasa daerah yang dahulunya adalah bahasa yang keramat dan terhormat menjadi bahasa yang lucu, pinggiran, dan terkesan rendahan. Berkembangnya bahasa gaul menyebabkan bahasa daerah terpinggirkan karena kesan inilah bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh generasi penerus bangsa. Bahasa Indonesia merupakan andil dalam mempengaruhi situasi sosial-linguistik di daerah ini. Misalnya adanya percakapan antar etnis menjadikan bahasa daerah ditinggalkan dan beralih menggunakan bahasa Indonesia. Demikian seterusnya dan diturunkan kepada anak-anak mereka. Bahkan yang lebih parah, tidak jarang di pedalaman yang biasa menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari mengajari anaknya sejak lahir dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka jangan heran jika ada pepatah mengatakan komuto kaili muni tapi ledonisanina no bahasa kaili. Artinya itu orang kaili tapi tidak bisa bahasa kaili. Atau kalau dalam istilah Bugis Toogi napa dene sengi mak bicara ogi, artinya itu maksudnya orang Bugis tapi tidak bisa bicara Bugis begitu ya. Kekurang mampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa daerah tak lepas dari desakan bahasa Indonesia yang semula hanya dipakai dalam situasi resmi. Penggunaan bahasa ini mulai bergeser dari situasi resmi menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Sudah jarang sekali sekarang anak-anak muda berkumpul dengan bercanda gurau dengan bahasa daerah mereka. Apabila dibiarkan, maka tidak lama lagi bahasa daerah di sini akan benar-benar hilang di daerah ini. In general, regional language can be said to have not development. In addition, we see that in all areas of culture today, the vocabulary of regional language vocabulary is increasingly widespread, so that influence the socio-linguistic situation in this area. For this reason, from now on, let's be aware of the importance of maintaining the sustainability of the language because the advanced nation will always respect and preserve their culture. Oke guys, itulah tadi pembahasan situasi sosiolinguistik di Kecamatan Banao Selatan tentang keanekaragaman penutur bahasa di daerah Kecamatan Banao Selatan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.